Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini udah siang teman-teman. Jadi aktivitas saya hari ini itu sebenarnya mau narik buah kelapa sawit teman-teman. Tapi berhubung yang punya kebun ini belum ada orangnya, kita bikin video dulu sebentar. Karena kita itu di sini teman-teman, di dekat kebun durian ibu, kita kerjanya di sana. Apa ini? Wow, jamur apa ini teman-teman? Wow, baru kali ini saya lihat jamur ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu jamur apa ini? Keras, kayak apa ya teman-teman? Kayak kembang. Ini ada satu yang kecil nih. Karena di sini tuh masih musim penghujan teman-teman, jadi banyak jamur yang tumbuh nih. Cantik teman-teman tuh, kayak kembang. Tapi nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak ya. Kalau baunya ini teman-teman bisa dimakan. Bisa dimakan ini teman-teman sebenarnya. Kalau seandainya kita kepepet bisa dimakan ini. Tuh, lembut tuh teman-teman. Wah, krenyes teman-teman nih. Tuh. Jamurnya. Tapi yang muda, ini yang masih muda. Nih kayak gini tuh teman-teman, saat teksturnya yang masih muda. Kalau yang ini udah tua, oh masih lembut. Wah, masih bisa dimakan ya teman-teman. Wah, kalau bisa aja dimakan ini. Coba kita petik. Wah, jamur kok kayak gini teman-teman. Nggak tahu jamur apa ini. Kalau bisa dimakan ini cukup untuk sekali bikin lauk ini teman-teman. Ini ada 2 kiloan, tapi di sini ada tanah-tanahnya nih. Tapi 2 kiloan ini teman-teman beratnya, kalau lumayan berat. Kayak gini teman-teman. Posturnya. Ini bisa teman-teman dimakan. Saya perhatiin banyak binatang-binatang yang menggerogoti jamur ini. Berarti jamur ini nggak mabuk. Tapi saya nggak tahu ini jamur tanah jenis apa. Yang jelas ini jamur tanah teman-teman. Karena tumbuhnya itu di tanah nih. Di tanah kayak gini. Tuh. Jamur kayak gini. Udah, saya juga belum belum tahu kalau itu bisa dimakan atau enggak, karena saya itu baru sekali itu melihat jamur kayak gitu. Tapi kalau jamur jamur hitam itu saya tahu keras, itu memang nggak bisa dimakan. Tapi banyak yang menggunakan jamur itu untuk obat teman-teman. Tapi kalau yang ini saya benar-benar baru sekali itu lihatnya. Oh, ini sampai sebesar itu teman-teman, luar biasa besarnya, udah sebesar baskom. Ini jalan ke kebun durian ibu teman-teman, kayak gini suasananya. Jadi kalau nggak ada musim di kebun durian ini sepi, nggak ada orang. Kayak ginilah teman-teman suasananya kalau lagi nggak musim buah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini teman-teman bisa berbuah lagi dan kita bisa panen buah lagi. Oh, ini disemprot Bang Jack. Jalannya bersih loh teman-teman. Jalannya. Mungkin kemarin Bang Jack waktu nyemprot sini disemprot juga ini. Coba kita pantau pondoknya ibu ini. Jadi di sini tuh sering Bang Per teman yang nginap di sini. Biasanya Bang Per kalau dia lagi panen, ini aja yang kita mau ambil ini kebunnya Bang Per, buah kebunnya Bang Per. Oh, di sini. Ini sepeda motornya Bang Iwan ini.
Oh. Dan sekalian saya itu lagi mau lihat itu teman-teman, lihat tanaman kita kemarin. Coba kita lihat dulu kok pondoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Coba kita cek teman-teman ke dalam. Assalamualaikum. Berantakan kalau ditempatin oleh Bang Pir nih. Tuh, jadi Bang Pir itu kalau tidurnya ke sini. Ini ada lampunya Bang Pir ini. Center. Ada kompor gas juga di sini, teman-teman. Jadi di sini tuh walaupun enggak selalu ditempati, tapi tetap biasanya kalau Bang Pir kesini karena pondok kebunnya Bang Pir itu udah rusak teman-teman, udah hancur. Jadi Bang Pir itu nginepnya di sini. Jadi pondok ini juga sekali-sekali tetap ada penghuni, walaupun sebulan sekali atau sebulan 2 kali ada yang nempatin ini teman-teman, kayak gitu. Udah, kita tutup lagi. Saya mau lihat, kemarin saya kasih tanaman di sini. Tujuannya musim durian itu kita nggak beli teman-teman. Cabai, kemarin saya tanam cabai, tapi hidup atau enggaknya saya kurang tahu. Kita cek dulu. Oh, ini kalau kelaparan di sini ada ini keladi. Keladi ini bisa dimakan teman-teman. Ini jenis keladi keladi rakit kalau di sini disebut. Nih, kemarin saya tanam cabai di sini. Oh, ada yang tumbuh. Ini satu pokok. Ini potong aja ini. Ini gulma. Nih, 2 pokok udah mulai berkembang. Jadi kalau musim durian nanti, kalau mau makan mie dari cabai yang kita tanam ini bisa. Dan ada lagi satu tempat kemarin waktu kita di sini itu teman-teman, kita bakar-bakar tanahnya bagus sekali untuk nanam cabai. Saya tanamin cabai area belakang teman-teman. Kita coba lihat dulu. Jadi kayak gini teman-teman suasana kebun duriannya. Jadi memang kayak gini kebun durian. Kalau kebun durian orang zaman dulu ya kayak gini. Ini udah bertahan kayak gini tuh bukannya setahun 2 tahun teman-teman, udah ratusan tahun, berabad-abad ya kayak gini yang namanya kebun durian di hutan. Nih pun cabenya teman-teman tuh, tapi dia tuh cuma tinggi aja teman-teman, karena dia di bawah pohon-pohon. Nih, coba kita babat dulu dikit supaya nanti kalau musim durian mau makan mie atau indomie teman-teman, kita sudah ada cabai. Ini kemarin saya tanam dan alhamdulillah sudah gede, meskipun tidak sempurna, tapi setelah kita bersihkan ini biasanya berbuah teman-teman kayak gini. Memang kalau cabai di hutan kayak gini ya kayak gini teman-teman, bentuk batangnya kayak gini.
tapi awet teman-teman, bisa bertahun-tahun asalkan jangan terlalu semak. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini juga kebun durian ibu ini berbuah teman-teman. Ini ada 2 pokok. Yang bagusnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 pokok. Tapi semuanya hidup. Ini hidup teman-teman. Ini juga hidup tapi dimakan apa ya? Binatang apa yang gigit? Ini semua hidup. Ini ada. Kayak gitu teman-teman. Dah, ternyata duriannya lumayan sehat teman-teman. Pohonnya tuh, kalau kayak gini biasanya akan berbuah teman-teman. Kalau berbuah senangnya itu satu teman-teman, kita bisa kumpul-kumpul keluarga. Karena sekarang itu sulit kalau mau kumpul keluarga, karena kita itu udah pada punya keluarga masing-masing, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita adik-beradik ngumpul bareng orang tua. Jadi di waktu musim buah-buahan kayak ginilah kita bisa kumpul lagi dengan keluarga dan bisa mengenang masa-masa waktu kita belum keluarga dulu, masih ikut dengan orang tua. Suasananya mudah-mudahan juga tahun ini berbuah. Kita ada waktu untuk jaga teman-teman, karena kalau di hutan kayak gini meskipun dia berbuah, kalau enggak kita jaga ya biasanya hasilnya kurang maksimal juga kayak gitu. Dan banyak hama lagi di sini teman-teman. Ini jadi kalau mau bikin pondok di hutan teman-teman, janganlah bikin atapnya terlalu tegak teman-teman, terlalu datar kayak gitu jadinya teman-teman, banyak dedaunan. Jadi kalau kayak gitu biasanya cepet lapuk teman-teman. Tuh kalian lihat bagian atas nggak ada daun yang nyangkut. Jadi kayak gitu teman, kalau kita mau bikin pondok di hutan jangan kayak yang depan ini, biasanya cepet lapuk, cepet berkarat teman-teman. Oke teman-teman, kita cuma meninjau pondok ibu aja. Kita mau lihat suasana pondoknya, dan dari sini kita mau lanjut ambil buah. Kalau seandainya ada bangpirnya, karena kita mau angkat buahnya bangpir, tapi bangpirnya lagi nggak ada. Seharusnya kemarin, tapi bangpirnya mintanya hari ini. Saya datang hari ini, sampai di sini orangnya nggak ada, mungkin lagi cari nasi atau gimana teman-teman. Karena bangpir itu juga kalau kerja itu dia itu paling berdua sama temannya, nggak sama anak bininya. Jadi nginep itu masak sendiri biasa. Kalau kita laki-laki ini kalau masak sendiri itu banyak malasnya, biasanya sering beli aja gitu. Mungkin bangpirnya lagi cari nasi keluar, nanti kita tunggu dulu. Ini kita lanjut ke pondok rompok teman-teman, mau lihat juga suasana pondok rompok. Karena di pondok rompok itu Bude sama Pak D
masih aktif teman-teman di sana. Jadi meskipun saya nggak ke kebun, kalau saya ke apa ya, kerja di daerah sini, saya sempetin nengok Bude sama Pak De. Apalagi sekarang di sana sulit air. Kalau nggak air hujan, kita nggak dapat air. Dan mudah-mudahan untuk sementara saya mau coba bersihin sumur yang di belakang pondok. Saya mau rapiin. Untuk sementara kita pakai air itu dulu. Kalau memang benar-benar nggak ada hujan, kepepet air, kita usahakan yang itu dulu untuk alternatif air di pondok rompok nanti, teman-teman. Oke teman-teman, itu kita mau lanjut, itu mobil saya, kita mau lanjut bekerja. Oke teman-teman, karena ini juga udah siang dan kita tadi bawa bekal, kita mau makan dulu teman-teman, makan di kebun. Ini bekalnya, kita makan dulu. Mari makan teman-teman. Wah. Ini ada lalapan, ini ada ikan asin, ini lauknya. Ini ada gulai, kita makan lauk gulai. Gulai ikan. Wow. Ini ada sambal. Wow, mantap teman-teman, ini makan di kebun. Nah, ini menunya teman-teman. Ini ada ikan, sambal. Kita makan dulu. Ini lalapan pare. Timun. Enaknya. Yang paling enak teman-teman, makan itu di hutan atau di kebun. Enak luar biasa. Walaupun lauk sambal, rasanya beda teman-teman. Pari katak ini kalau direbus enak teman-teman. Coba. Ini ada pari katak, pari katak.
sekali rasanya. Hmm. Aku teman-teman kalau lagi bekerja narik itu jarang bikin konten, karena kita itu kerjanya sama orang, jadi kita itu nggak bisa ambil video karena kita mau cepet-cepet. Apalagi di daerah saya ini teman-teman, ini kalau hujan itu jalannya hancur, susah keluar, jadi kita kejar waktu, makanya jarang saya ambil konten di waktu kerja kayak gini. Kecuali sekarang lagi santai ini, Bang Firnya nggak ada, kita lagi nunggu ya, kita sempetin bikin konten. Jadi kenapa saya itu jarang bikin konten, karena sekali-sekali saya diajak kerja kayak gini, jadi nggak bisa bikin konten. Makanya konten saya itu nggak bisa setiap hari teman-teman, karena kita ada kerjaan lain juga gitu. Kalau dulu kita memang fokus di konten teman-teman, tapi sekarang nggak lagi, kita lagi ada kerjaan lain, apalagi kegiatan di kebun teman-teman banyak. Ini rezeki semut. Alhamdulillah kenyang teman-teman, habis makan, tapi Bang Firnya juga belum sampai. Kita tunggu aja sambil istirahat sejenak karena barusan makan. Kalau kata orang tua dulu, habis makan itu nggak boleh kerja dulu, kita kasih nasi turun dulu. Oke, kita istirahat dulu tuh teman. Nah teman, kegiatan kita alhamdulillah udah mulai kerja. Bang Firnya udah datang, lagi angkut ini buah. Nah itu nih hasilnya.